Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini bersama dengan Ustadz Yono dan video kali ini kita masih membahas tema 6 ya. Tema 6 subtema yang kedua. Kemudian ini adalah pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulakan dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, untuk pokok bahasan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan memahami isi teks media cetak. Kemudian yang kedua adalah memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Seperti itu. Dan selanjutnya kalian bisa perhatikan gambar ya di situ. Di gambar kalian melihat bahwasannya di situ ada aktivitas para nelayan yang sedang bersandar gitu ya. Bersandar di dermaga, mereka sedang menurunkan hasil tangkapan mereka berupa ikan seperti itu. Kalau kita perhatikan bahwasannya di situ suasananya adalah pada siang hari. Ya kan? Pada siang hari. Kenapa demikian? Ternyata para nelayan ini mereka beraktivitas berangkat untuk berlayar itu pada malam hari, kemudian di siang hari mereka pergi ke dermaga ataupun menepi untuk membongkar hasil tangkapan mereka. Dan ternyata para nelayan ini bekerja dengan tidak sembarangan, tapi mereka menggunakan sebuah konsep, yaitu konsep terkait dengan perpindahan panas yang selama ini, yang baru kemarin kalian pelajari, yaitu konsep perpindahan panas secara konveksi. Ya. Jadi para nelayan ini mau dengan memanfaatkan proses perpindahan panas secara konveksi. Kok bisa? Apa hubungannya? Seperti itu ya. Nah, jadi mereka, para nelayan ini berangkat pada malam hari. Nah, di malam hari itu, terjadi yang namanya angin darat. Ya, bagaimana proses terjadinya angin darat? Angin darat terjadi ketika suhu yang ada di daratan itu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu yang ada di lautan. Kita tahu bahwasannya kalor itu bergerak dari tempat ataupun lokasi yang bersuhu tinggi ke lokasi yang bersuhu rendah. Maka pada malam hari karena suhu di daratan itu lebih tinggi, maka panas itu akan bergerak dari darat ke laut sehingga terjadi yang namanya angin darat ya. Nah, angin darat ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk membantu pergerakan mereka dalam berlayar seperti itu. Sedangkan pada siang hari itu terjadi yang namanya angin laut kebalik. Kalau tadi itu posisinya di daratan lebih panas, kalau yang pada siang hari di lautan itu lebih panas dibandingkan dengan yang di daratan. Maka angin akan bergerak dari laut ke darat. Ini juga dimanfaatkan oleh para nelayan untuk kapal mereka. Jadi mereka akan lebih enteng sehingga mereka bisa bersandar di pelabuhan dengan lebih mudah. Seperti itu. Jadi para nelayan menggunakan konsep perpindahan konveksi untuk membantu aktivitas mereka dalam mencari ikan. Oke. Selanjutnya di situ ada pernyataan bahwasanya Siti keluarganya itu banyak makan ikan, jadi kita harus bersyukur banyak nih dan berterima kasih kepada para nelayan yang sudah memberikan kita ataupun mencukupi kebutuhan kita terhadap ikan seperti itu. Oke. Lalu kita akan belajar terkait dengan Festival Manei. Ini adalah sebuah tradisi nelayan yang ada di Pantai Malu. Oke, seperti ini.
Festival Maneng merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Korokotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapat tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Jadi inilah sebuah ritual yang mana tujuannya adalah ini doa pengharapan supaya tangkapan ikannya lebih banyak. Kemudian para nelayan ini dilindungi dari segala mara bahaya seperti itu. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Jadi tidak menggunakan jaring pada umumnya, tapi menggunakan jaring yang terbuat dari tali dan janur atau daun kelapa muda. Kemudian hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dengan dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Jadi dalam pelaksanaannya tidak boleh mengenakan pakaian yang berwarna merah. Oke. Nah, ini kira-kira gambaran dari pulau yang saya sebutkan tadi. Kemudian ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, kemudian persatuan dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Jadi ritual ini itu selain memang doa pengharapan, ya, supaya tadi pertama tangkapannya lebih banyak, kemudian mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga sarana untuk memperkuat yang namanya rasa persatuan dan kesatuan, ya. Semangat rasa kegotong royongannya itu dipupuk. Jadi ini akan mempererat tali persaudaraan sebagaimana yang terdapat di sila ketiga, ya, persatuan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Kemarin sudah tahu bahwasanya kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, kemudian sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima setelah melaksanakan kewajiban. Berarti kewajiban dulu baru hak. Oke. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Jika ada hak, maka di sana ada kewajiban. Begitupun sebaliknya. Dan hak dan kewajiban ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan bahas dulu terkait dengan hak apa saja yang yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang pertama adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Ini terdapat pada pasal 27 ayat 1. Jadi dalam penegakan hukum tidak ada yang namanya tebang pilih. Artinya entah itu anak pejabat, entah itu orang biasa, semuanya sama di mata hukum. Yang kedua adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini di pasal 27 ayat 2. Jadi kita sebagai warga negara mendapatkan hak untuk mencari pekerjaan seluas-luasnya, kemudian dapat kehidupan yang baik. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Jadi kita punya hak untuk membela negara kita. Oke. Ini termaktub dalam pasal 30 ayat 1. Kemudian yang keempat adalah setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul
dan mengeluarkan pendapatnya. Ini di pasal 28. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk ikut organisasi, mendirikan organisasi, ikut dalam bermusyawarah, dan mengutarakan yang namanya pendapat. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Ini terdapat pada pasal 29 ayat 2. Jadi kita sebagai warga negara berhak memilih agama apa yang akan kita anut. Jadi entah nanti kita anutnya Islam, Nasrani, Katolik, ataupun agama-agama yang lain. Tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Seperti itu. Yang keenam adalah setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini di pasal 31 ayat 1. Jadi kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh. Ini ada di pasal 30 ayat 1. Jadi kita punya hak untuk membela negara kita jika ada negara tetangga ataupun siapapun yang mengusik kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari kewajiban ya. Tadi sudah hak, sekarang kewajiban. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini di pasal 23A. Jadi kita sebagai warga negara wajib untuk bayar pajak, jangan sampai nunggak pajaknya. Kemudian, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintah tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Artinya kita harus patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, tidak boleh melanggar. Ini ada di pasal 27 ayat 1. Kemudian yang ketiga adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Jadi kita wajib memerangi semua yang membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke. Selanjutnya adalah setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi kita istilahnya wajib untuk toleransi lah ya. Toleransi, kita wajib menghormati hak-hak orang lain di luar hak kita sendiri. Dan yang terakhir adalah setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Jadi kita punya kewajiban untuk memberikan sumbangsi kita kepada pembangunan yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita terutama. Itu terkait dengan kewajiban dari warga negara. Oke. Nah, itu untuk kewajiban dan hak dari warga negara Republik Indonesia yang semuanya diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Saya rasa itu untuk pertemuan pada pagi ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.